Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan menemani Anda di siang hari ini. Edisi kali ini sahabat Sonora 27 Mei 2025 yang pastinya juga kami hadirkan selama 1 jam ke depan bersama dengan rekan-rekan dari Balai Harta Peninggalan Semarang yang pastinya juga kami hadirkan menemani Anda selama 1 jam dari pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang nanti. Sahabat Sonora boleh banget yang nanti mau bergabung bersama kami, Anda bisa melalui WhatsApp kami sahabat Sonora di 0817 5483 3200 atau sahabat Sonora yang mau mendengarkan kami via streaming ini yang lagi di luar kota atau lagi di luar negeri, boleh juga ya ikut nimbrung gabung ngobrol bersama kami pastinya di streaming kami di sonora.id. Dan pastinya juga sahabat Sonora boleh yang mau bergabung, mau tanya-tanya seputar tema kita pada siang hari ini adalah peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak keperdataan masyarakat khususnya dalam hal perwalian. Silakan sahabat Sonora yang mau bergabung, kami tunggu sampai dengan pukul 2 siang nanti di 0817548320. Dan sahabat Sonora, di kesempatan siang hari ini kami juga sudah bersama dengan yang pertama ada Kurator Keperdataan Ahli Madya, ada Bapak Nur Salim SH. Selamat siang Pak Nur Salim. Selamat siang. Kabar baik saya selalu ya Bapak ya. Baik. Oke, baik. Kemudian juga sudah ada Kepala Seksi Wilayah 1 ada Bapak Joko Sedianto SH yang juga pastinya sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mbak. Kabar baik saya selalu ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol sahabat Sonora bersama dengan Pak Nur Salim dan juga Pak Joko dari Balai Harta Peninggalan Semarang yang pastinya kami hadirkan menemani Anda sampai dengan pukul 2 siang nanti. Baik, ini mungkin terkait dengan informasi tema gitu ya, peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak keperdataan masyarakat khususnya dalam hal perwalian. Tapi mungkin sebelum kita ngobrolin banyak sekali tentang mendalami temanya ya Pak ya, ini seputar memastikan ini peninggalan, memastikan perlindungan hak-hak anak di bawah perwalian, terutama juga terkait dengan pengelolaan aset dan kepentingan terbaik anak gitu ya. Perwalian sendiri itu tuh apa sih Bapak, dan kenapa ini dinaungi teman-teman dari BHP begitu? Monggo silahkan Bapak. Monggo silahkan. Mungkin Bapak. sebelum menjelaskan tentang perwalian, akan saya sampaikan dulu mungkin tentang apa itu sih harta peninggalan. Karena selama ini harta peninggalan yang dimaksud oleh masyarakat itu merupakan harta peninggalan sebagaimana tampak seperti yang diketahui masyarakat adalah wujudnya itu seperti barang museum, tempat penyimpanan barang-barang bersejarah atau benda-benda pusaka. Jadi harta peninggalan yang dimaksud bukan merupakan harta peninggalan sebagaimana tersebut yang kami sampaikan. Sebelum masuk ke materi mungkin saya jelaskan dulu sejarah Balai Harta Peninggalan ya. Monggo Bapak. Balai Harta Peninggalan itu dibentuk karena kedatangan dari bangsa Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596 sebagai pedagang VOC waktu itu ya, didirikan 1602. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda yang datang dan menghasilkan harta kekayaan, guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Belanda, dibentuklah lembaga yang diberi nama West End Boedelkamer. Waktu itu West Kamer ya. Sekarang jadi Balai Harta Peninggalan. Didirikan pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta. Jadi Balai Harta Peninggalan itu sudah sejak tahun 1624. Baik Bapak. Eksistensi Balai Harta Peninggalan saat ini diatur berdasarkan pertama berdasarkan aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar Junto PP nomor 2 tahun 1945.
badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, selama belum diadakan baru menurut undang-undang masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Dasar hukumnya antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan masih banyak lagi aturan-aturan mengenai dasar hukum Balai Harta Peninggalan. Mungkin nanti kalau lebih jelasnya, kalau kurang jelas bisa melalui web Balai Harta Peninggalan Semarang. Oke, sambil dicek-cek ya sahabat Ya. Sonora, bahwasanya memang Balai Harta Peninggalan tidak melulu ngobrolin tentang bangunan dan juga peninggalan-peninggalan bersejarah saja begitu ya Bapak ya, tapi masih ada aspek-aspek lain yang memang ternyata juga akan kita bahas begitu ya Bapak ya di siang hari ini. Balai Harta Peninggalan masa kini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan. Permen Kumham tersebut mencabut keputusan Menteri Kehakiman Nomor M01 PR 070180 Tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan Semarang. Dan Balai Harta Peninggalan itu merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Secara teknik substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Secara administratif dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kalau Balai Harta Peninggalan ya Kantor Wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sedangkan di Indonesia itu ada 5 Balai Harta Peninggalan. Di mana saja itu Bapak? Ada di Medan, BHP Jakarta, BHP Semarang, BHP Surabaya, dan BHP Makassar. Oh, oke, baik. Dan masing-masing BHP itu wilayahnya berbeda-beda. Iya. Untuk BHP Medan itu membawai Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. BHP Jakarta itu wilayah kerjanya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan BHP Semarang hanya mempunyai wilayah 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Tengah daerah dan istimewa. Jadi iya. hanya BHP Semarang yang paling sedikit wilayah Paling kerjanya. sedikit Ya. ya. Tapi kayaknya peninggalan sejarahnya juga cukup banyak ya Pak ya, Iya. di wilayah Jawa itu. Jadi kalau BHP Surabaya meliputi wilayah kerjanya Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Untuk BHP Makassar itu yang paling banyak, Paling banyak ya. sampai Indonesia bagian timur. Ya, seluruh Sulawesi, Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Oke, baik. Mereka wilayah kerjanya paling besar ya. Paling besar. Tugas Balai Harta Peninggalan sendiri dalam pasal 2 Permen Kumham nomor 7 tahun 2021 mempunyai tugas yaitu mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan undang-undang.
Oke, Untuk fungsi balai harta peninggalan sendiri ada 8 fungsi balai harta peninggalan. Yang pertama yaitu pengurusan perwalian yang akan kita bahas nanti. Terus pengurusan pengampuan, pengurusan harta kekayaan milik orang yang tidak dinyatakan tidak hadir atau ahwesik, pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus atau onbehir nalatenskap, pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia atau tertutup, terus pembuatan surat keterangan hak waris untuk warga negara keturunan Arab, tapi untuk saat ini juga untuk masyarakat keseluruhan bisa mengurus atau memohon surat keterangan hak waris ke Balai Harta Peninggalan. Sebagai kurator dalam kepailitan. Yang terakhir adalah penata usahaan uang pihak ketiga. Oke, baik. Fungsinya cukup banyak ya Pak ya Iya. ternyata ya. Aduh, saya ini kebayanginnya wah jobdesk-jobdesknya luar biasa pusingnya ya Pak ya pasti ya. betul. Ini demi masyarakat pastinya. Oke, baik, ini terkait dengan perwalian sendiri. Ini mungkin juga kita kasih gambaran secara dasar dan juga secara mendasar dan juga secara simpel gitu ya kepada Iya. masyarakat dan juga seluruh sahabat sonora yang mendengarkan terkait dengan perwalian. Sebenarnya hukum perwalian yang juga pastinya ditangani oleh BHP sendiri. Ini tuh seperti apa sih Bapak? Monggo silahkan. BHP peninggalan dalam perwalian berfungsi sebagai wali pengawas dan wali sementara. Sebelum masuk ke pokok permasalahannya, saya sampaikan dulu pengertian perwalian itu adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, khususnya berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan anak tersebut. Oh, oke, baik. Nah, biasanya dalam perwalian kan diangkat seorang wali yang bertanggung jawab untuk mengelola harta dari anak yang belum dewasa tersebut berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan wali sendiri itu adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dasar hukumnya adalah pasal 330 sampai dengan pasal 418 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata laksana Balai Harta Peninggalan. Oke, baik. Ini kalau terkait dengan perwalian sendiri Bapak, ini terkait mungkin kasus yang ada di Jawa Tengah dan juga di IY. Sebenarnya banyak gak sih Pak? Maksudnya karena kita bahas di siang hari ini begitu ya. Bagaimana antusiasnya teman-teman dengan konflik ini begitu? Monggo silahkan. Banyak sekali. Jadi kalau orang ada anak di bawah umur yang ditinggalkan orang tuanya dan itu meninggalkan harta, biasanya wali akan diwajibkan mengajukan penetapan ke pengadilan Oke. untuk diangkat sebagai wali. Wali. Iya. Jadi dalam pasal 366 KUH Perdata, dalam setiap perwalian yang diperintahkan, di dalamnya Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Disitulah fungsi dari Balai Harta Peninggalan, Oke, baik. yaitu sebagai wali pengawas. Kewenangannya yaitu mengawasi wali dalam mengelola harta dari anak yang belum dewasa tersebut. Kalau tugas pertamanya yaitu setelah ditetapkan sebagai wali, wali tersebut
harus disumpah oleh Balai Harta Peninggalan Semarang. Baru setelah dilakukan sumpah terhadap wali bisa menjalankan tugasnya sebagai wali setelah disumpah. Tentunya sumpah itu dilakukan agar wali itu benar-benar amanah menjalankan dan mengelola hartanya secara baik. Oke, baik. Baik, ini kalau terkait dengan Bapak, tugas dan juga kewenangan dari BHP sendiri ya Bapak ya. Ini apakah perlu teman-teman ini mungkin yang punya kasus ini larinya ke BHP atau sebenarnya ada stakeholder dan juga dinas-dinas terkait yang bisa dimintai bantuan begitu Bapak? Monggo silakan. Kalau untuk perwalian tetap harus ke BHP. Ya, lembaga satu-satunya di Indonesia hanya Balai Harta Peninggalan Semarang. Karena BHP Semarang dalam perwalian ini tugas fungsinya sebagai wali pengawas mempunyai kewenangan yaitu membuat berita acara tentang adanya perwalian dan melakukan penyumpahan kepada wali. Oke, baik. Kemudian kedua, memerintahkan wali untuk membuat daftar harta kekayaan anak yang di bawah perwaliannya dan memberikan persetujuan izin jual harta anak di bawah perwalian berdasarkan pasal 394 sampai dengan 396 KUH Perdata. Artinya seorang wali yang sudah diangkat berdasarkan penetapan setelah disumpah, apabila wali tersebut ingin mengalihkan hak terhadap harta atau benda peninggalan dari si anak belum dewasa tersebut, mereka harus izin ke Balai Harta Peninggalan. Setelah mendapatkan izin baru mereka nanti bisa melakukan transaksi tersebut. Tujuannya yaitu kalau izin tujuannya untuk mengetahui harta tersebut itu dijual untuk kepentingan siapa. Betul. Ya, nanti mungkin akan ditanyakan oleh petugas dari kami alasan untuk menjualnya itu untuk apa. Sepanjang itu untuk keperluan si anak yang belum dewasa tersebut, pada prinsipnya BHP Semarang akan memberikan izin. Sehingga melindungi hak keperdataan masyarakat tuh fungsinya yang di sini begitu ya Bapak. Biasanya kalau dikhawatirkan misalkan ini ada pasangan suami istri yang sudah punya anak, kemudian si bapaknya meninggalkan harta, nanti takutnya kan di situ ada hak anak-anak tersebut ya, anak-anak yang belum dewasa terutama, agar tidak disalahgunakan oleh salah satu orang tua yang masih hidup. Takutnya misalkan nanti ibunya pengen menikah lagi atau takutnya harta tersebut nanti disalahgunakan. Jadi disitulah fungsi BHP sebagai wali pengawas. Karena kewajiban wali adalah membuat perhitungan tanggung jawab atas pengeluaran biaya yang dia keluarkan dari harta kekayaan anak yang di bawah umur tersebut setiap tahun. Si wali wajib menyampaikan laporannya kepada Balai Harta Peninggalan. Jadi mungkin banyak masyarakat yang belum memahami itu. Taunya kalau Balai Harta Peninggalan itu mengurusi benda bersejarah atau gitu. Tapi sebetulnya malah jauh dari cakupannya itu. Luas sekali ya Bapak ya. Baik Pak Nur Salim dan juga Pak Joko, kita jeda terlebih dahulu ya. Ini saya juga penasaran, ini pasti juga sahabat Sonora juga banyak yang penasaran karena terjadi informasi karena ada informasi penyampaian terkait dengan BHP sebagai wali pengawasan begitu ya terhadap mungkin teman-teman yang mungkin atau adik-adik yang ditinggalkan orang tuanya dengan harta dan lain sebagainya, perwaliannya seperti apa, pelaporannya, kemudian juga prosedurnya nanti seperti apa pelaporan, kemudian juga pengurusannya nanti seperti apa. Kita bahas di sesi 2 boleh ya Bapak ya secara detailnya. Nanti kita sambung lagi sahabat Sonora yang mau bergabung, boleh banget. Ini Bapak sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, nanti kita sapa-sapa ya Bapak ya di sesi ketiga. Buat sahabat Sonora yang lain juga kami masih tunggu interaksinya, silahkan yang mau bergabung di 0817548320 atau sahabat Sonora yang mau ngobrol langsung pastinya bersama dengan
Balai Harta Peninggalan Semarang yang pastinya juga kami hadirkan sampai dengan pukul 2 siang nanti di 0274557762. Anda juga bisa mendengarkan via streaming, bisa ke sonora.id, kami menemani sampai dengan pukul 2 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Sonora Pade, aku mau nanya-nanya tentang tata ruang nih. Aku harus kemana ya, Pade? Lah, kamu ke mall pelayanan publik saja. Loh, aku tuh nggak mau belanja, Pade. Kok malah ke mall? Nah, ini nih, belum tahu ya. Sekarang itu, pelayanan info tata ruang itu bisa dilakukan di mall pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. Oh, gitu. Makin lengkap ya sekarang? Iya, jadi mulai 2 Juni 2025, pelayanan info tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono Kabupaten Sleman itu dilakukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sleman. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis, pelayanan itu mulai pukul 8 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari Jumat, pelayanan dilakukan pada pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Selain itu, konsultasi itu juga dapat dilakukan melalui WhatsApp dengan nomor 0812 1450 4224. Oke, siap Ade. Aku kesana aja deh. Cus! Untuk info lebih lanjut, itu bisa dilakukan melalui sosial media di Facebook Dinpertaru Kabupaten Sleman, Instagram dispertaru_Sleman, atau website di www.pertaru.slemankap.go.id. Ingat ya, pelayanan info tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono, Kabupaten Sleman, mulai 2 Juni 2025 dilakukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sleman atau WhatsApp di 0812 1450 4224. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono, Kabupaten Sleman. Radio Sonora. Magical Experience with Sleman City Hall. Nikmati berbagai keseruan event dan promo belanja menarik di Sleman City Hall. Mau nostalgia kuliner jadul? Yuk langsung datang saja ke event kuliner Pasar Lestari by EXO Production di Garden Lantai 1 mulai 1 Mei sampai dengan 12 Mei mendatang. Sudah waktunya untuk donor darah. SCH bekerja sama dengan Yes Community menyelenggarakan donor darah besok Minggu 11 Mei 2025 mulai pukul 11.00 di Atrium Rama Ground Floor. Ada banyak door prize menarik juga loh. Yuk donor darah sekarang. Jangan lewatkan meet and greet film Cocote Tonggo besok Minggu 11 Mei di Atrium Rama Ground Floor mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu dengan cast idola kamu ya. Akhir-akhir ini terasa berat, lagi sering overthinking dan anxiety. Tenang, kamu gak sendiri kok. Yuk pulih bersama di Konser Pulih tanggal 31 Mei 2025. Workshop kesehatan mental pertama di Jogja dengan experience berbeda. Makin bermakna dengan penampilan It Get Off nih. Bulan Mei ini SCH dipenuhi banyak event menarik loh Sobat Sleci. Mulai dari Tamiya tanggal 9 sampai dengan 11 Mei, kompetisi K-pop Bailar pada 18 Mei, mural competition dalam rangka HUT Kabupaten Sleman pada 24 Mei, dan masih banyak lagi event seru lainnya. Nah tunggu apa lagi, buruan follow Instagram @SlemanCityHall ya, biar kamu gak ketinggalan semua informasi, event, promo, dan shopping program menarik lainnya. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, atau bisa juga informasi di www.slemancityhall.com, official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja. Sonora FM. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan menemani Anda di siang hari ini, edisi 27 Mei 2025. Kita masih bersama dengan Balai Harta Peninggalan Semarang, masih membahas tema kita di siang hari ini, sahabat Sonora, adalah peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak
keperdataan masyarakat khususnya di dalam perwalian. Silakan sahabat sore yang mau bergabung ya. Kami tunggu sampai dengan pukul 4 sore sampai dengan pukul 14.00 Indonesia Barat sampai dengan pukul 2 siang ya di 081754832000 dan pastinya juga kami hadirkan menemani Anda yang mau mendengarkan kami melalui streaming. Anda bisa ke sonora.id. Baik, kita masih berbincang bersama dengan Pak Nur Salim SH, ini juga kurator keperdataan ahli media, dan juga bersama dengan Pak Joko, ini Kepala Seksi Wilayah 1. Baik, kita lanjutkan Bapak perbincangan tadi di sesi pertama ya. Ini terkait dengan BHP sebagai wali pengawas juga. Ini kalau terkait dengan tadi yang sempat disinggung adalah bagaimana syarat-syarat atau mungkin dokumen yang diperlukan untuk pengurusan perwalian di BHP, dan juga bagaimana ini teman-teman untuk melaporkan, kemudian untuk mendaftarkan, ibaratnya seperti itu agar dijaga dan juga diawasi oleh perwalian dari BHP sendiri. Monggo silahkan Bapak. Kalau untuk syarat-syarat permohonan sumpah wali atau izin menjual ke Balai Harta Peninggalan, syarat pertama yaitu surat permohonan atau dengan mengajukan putusan atau penetapan pengadilan. Yang kedua, fotokopi akte kematian almarhum si pewaris tentunya. Kemudian fotokopi surat ganti nama bila ada. Kalau zaman dulu kan, maaf, warga negara keturunan Tionghoa itu kan masih ada yang pakai nama Chinese ya. Terus dengan adanya permohonan ke pengadilan untuk ganti nama jadi nama Indonesia, artinya berarti ada surat keterangan ganti nama dari pengadilan. Oke. Itu diikut sertakan ya Bapak ya. Kemudian akte kelahiran anak, fotokopi surat kawin atau surat nikah, fotokopi wali anak. Tentunya wali yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan ya. Kemudian fotokopi keterangan wasiat bila ada. Jadi saya jelaskan sedikit. Surat keterangan wasiat itu pemohon bisa mengajukan permohonan keterangan wasiat ke daftar pusat wasiat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Karena setiap notaris yang membuat menerbitkan surat wasiat pasti akan didaftarkan ke direktorat tersebut. Kemudian nanti tentunya akan dijawab oleh, setelah dicek data tersebut di daftar pusat wasiat, tentunya mereka akan menjawab juga melalui surat yang menerangkan bahwa almarhum itu meninggalkan surat wasiat atau tidak. Kalau meninggalkan pasti akan disampaikan surat wasiat itu dibuat di hadapan notaris siapa, tanggal berapa, nanti pasti akan disampaikan. Berarti ada surat wasiat. Apabila tidak ya diterangkan tidak meninggalkan surat wasiat. Itu yang dimaksud surat keterangan wasiat. Kemudian surat kuasa bila diwakilkan. Bukti tanda setor penerimaan negara bukan pajak di sini atau PNBP ya. Itu biayanya itu yang dimaksud tadi, biayanya itu. Biaya ya. Ya, itu voucher bisa didapatkan dari aplikasi DJAHU online melalui fiturnya yang Simpadu ya. Nanti di situ bisa dicari biaya untuk penyumpahan wali, itu nanti di situ ada. Kalau tidak salah 100 atau 200 ribu saya. Itu biayanya. Mereka nanti setelah keluar voucher tidak dibayarkan langsung kepada petugas. Karena dengan kemajuan teknologi sekarang tidak ada transaksi yang
baik pegawai atau perorangan ya. Mereka langsung online ke sana, voucher tersebut bisa dibayar melalui bank, melalui kantor pos, bisa juga melalui m-banking. Jadi untuk mempermudah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Kemudian dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat, pengganti maupun dokumen yang terdaftar secara sah secara elektronik. Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik diserahkan dalam bentuk salinan fotokopi yang dilegalisir oleh notaris. Oke, baik. Jadi setelah persyaratan lengkap, baru nanti BHP akan menangani perwalian tersebut. Oke, baik. Baik, Bapak, ini terkait dengan BHP sebagai wali pengawas ini kan berarti kan fungsinya tuh sangat penting begitu ya Bapak ya. Tapi gimana nih Pak akibatnya kalau misalnya mungkin banyak teman-teman yang belum aware, banyak teman-teman yang belum terbuka dengan hal ini atau mungkin karena belum tahu juga begitu ya. Akibatnya secara hukum mungkin jika BHP itu dikesampingkan dalam perwalian. Nah, ini nanti dampaknya seperti apa Bapak? Artinya penyalahgunaan hak atau harta benda milik anak di bawah umur tersebut tidak terawasi ya, nanti terabaikan. Oke, baik. Mereka haknya setelah mereka dewasa nanti kan biasanya ada dulu waktu meninggal oleh bapak atau ibunya itu dia itu ditinggali apa jadi tidak tahu atau tidak kelihatan, hilang itu akhirnya. Tapi ada tuntutan secara hukum nggak Pak untuk teman-teman, maksudnya untuk orang-orang yang menyalahgunakan si harta anak yang di bawah umur ini, mungkin yang harus dilindungi gitu? Pertama, kalau wali yang diangkat oleh pengadilan berdasarkan penetapan pengadilan itu menyalahgunakan wewenangnya, BHP bisa mengajukan pencabutan yang bersangkutan untuk menjadi wali, untuk digantikan wali yang lain. Makanya itulah perlunya dilakukan pencatatan harta peninggalan saat BHP menangani perwalian tersebut. Langkah awalnya yaitu melakukan pencatatan harta peninggalan untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak harta yang ditinggalkan untuk anak yang belum dewasa tersebut. Oke, baik. Sedetail itu ya sahabat Sonora, ini juga bisa mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga untuk sahabat Sonora, menjadi edukasi penting juga untuk sahabat Sonora di kesempatan siang hari ini. Baik, Pak Nur Salim dan juga Pak Joko, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada 4 pertanyaan yang masuk di kesempatan siang hari ini ya. Silakan sahabat Sonora yang lain juga, kami masih tunggu interaksinya yang mau bergabung di 0817548300. Masih di tema kita adalah peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak keperdataan masyarakat, khususnya dalam hal perwalian. Silahkan kami tunggu di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Ih, tugas dari kantor numpuk, pengen cari tambahan duit, bingung cari kemana. Aduh. Kupandang dari jauh, dirimu tampak risau kawanku. Ada apa gerangan sehingga engkau gundah gulana? Kamu, iya nih pikiran sumpek, cari solusi kek. Pusing nih, aku tuh ya dapet tugas dari kantor buat nyariin layanan internet yang oke. Tapi bingung mau pilih yang mana. Mau yang sekalian dapat untung nggak? Hah? Emang ada gitu yang sekalian nguntungin? Ada dong, kenali nih Jatara, layanan yang punya beberapa solusi buat kamu lewat produk-produk kerennya. Kalau buat kantor atau bisnis gitu ada nggak? Ada dong, nih
Jatara IP Plus Bisnis, internet stabil, murah, free IP publik, cocok untuk semua bisnis kamu. Atau kamu mau jualan internet sendiri? Bisa dong, ada Jatara IP Plus Partnership dan Jatara Strategic Partnership. Nah, kalau internet buat rumah atau kos, murah tapi berkualitas tanpa FUP, buat game dan streaming lancar, nih kenalin, Jatara IP Plus Home dan IP Plus Wireless. Wah, cakep banget tuh. Caranya gimana kalau mau tanya-tanya? Nah, buat detailnya, kamu bisa tanya-tanya langsung ke PT Jaringan Lintas Utara atau Jatara Internet di Jalan Gading Sari 2 nomor 21, Banyuraden, Gamping, Sleman. Kamu bisa telepon di 0274 5026 423 atau WhatsApp ke 0858 7868 6573. Bisa juga ke website di www.jatara.net.id. Jatara, connecting your future. Sonora FM. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan menemani Anda pada perbincangan kami bersama dengan Balai Harta Peninggalan Semarang. Masih kami hadirkan dengan tema kita adalah peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak keperdataan masyarakat, khususnya dalam hal perwalian. Baik, kita juga masih ngobrol bersama dengan Kurator Keperdataan Ahli Madya, Pak Nur Salim SH, dan juga Kepala Seksi Wilayah 1, Pak Joko Sedianto SH. Baik, ini sudah ada WhatsApp yang masuk, Bapak. Saya izin bacakan ya. Di kesempatan siang hari ini di sini sudah ada dari Mbak Sekar. Oh, sebentar. Ada Mbak Astia di Solo. Oke, baik. Selamat siang Bapak, saya mendengarkan via streaming. Ini apakah ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah melaporkan dugaan pelanggaran atau mungkin masalah terkait dengan perwalian kepada BHP sendiri? Terima kasih. Monggo silahkan Bapak, boleh ditanggapi. Inovasi yang sudah baru kita susun ya, akan kita siapkan ke depan, yaitu penyumpahan wali secara online. Kalau selama ini penyumpahan itu dilakukan di kantor Balai Harta Peninggalan Semarang, atau kita mendatangi si wali di kediaman, atau kadang-kadang kita minta bantuan di kantor kelurahan. Sedang kita persiapkan regulasinya agar kita itu bisa melaksanakan sumpah secara online. Dan untuk ke depan mungkin Balai Harta Peninggalan akan membuat inovasi terkait dengan seluruh layanan dari Balai Harta Peninggalan, khususnya Balai Harta Peninggalan Semarang ya, yaitu perwalian, pengampuan. Untuk ke depan mungkin sudah kita persiapkan dan kita susun, dan kita sedang mengupayakan agar keluar regulasi untuk inovasi tersebut. Oke, baik seperti itu. Terima kasih Mbak Astia ya di Solo tadi yang sudah mendengarkan via streaming. Kemudian ini dari Pak Anton di Magelang. Bagaimana Bapak untuk Balai Harta Peninggalan sendiri ini mengukur keberhasilan dan juga dampak dari upaya perlindungan hak keperdataan masyarakat dalam hal perwalian? Terima kasih. Monggo silahkan Bapak. Untuk mengukur keberhasilan tentunya dengan banyaknya permohonan-permohonan penyumpahan wali, izin jual untuk harta peninggalan anak yang belum dewasa ke Balai Harta Peninggalan Semarang, untuk saat ini sudah meningkat, sudah banyak permohonan-permohonan tersebut. Itu merupakan peningkatan terhadap tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang. Itu tolak ukurnya mungkin dari permohonan-permohonan yang masuk
saat ini, dan salinan-salinan penetapan dari pengadilan negeri atau pengadilan agama itu sudah banyak yang masuk, terutama setelah diadakannya MOU antara Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, juga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, juga Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Oke, baik, seperti itu Pak Anton di Magelang ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari Pak Joko, ada tambahan mungkin Bapak? Makasih Mbak. Untuk pengaduan bisa disampaikan ke WA, chat melalui nomor 085 189 0532 053423. Oke, untuk layanan pengaduannya ya Bapak ya. Atau ke elapor. Atau ke kita juga ada Instagram, Facebook, atau melalui web kami. Oke, baik, seperti itu ya sahabat cerah, dan juga Pak Anton tadi di Magelang sudah bergabung bersama kami. Kemudian ini kita ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah ada Mas Ayodia di Kadipaten. Izin bertanya Bapak, kapan dan bagaimana BHP ini mengakhiri perannya dalam pengelolaan harta perwalian, dan apa yang terjadi jika anak di bawah umur ini telah mencapai usia dewasa atau pihak yang tidak cakap kembali cakap secara hukum? Monggo silahkan Bapak. Perlu diluruskan dulu, BHP itu, Balai Harta Peninggalan itu tidak mengelola hartanya ya. Dalam hal perwalian atau pengampuan ya, itu Balai Harta Peninggalan tidak mengelola hartanya. Tetapi pengawasan ya Pak ya. BHP punya wewenang untuk mengawasi kegiatan dari wali yang sudah diangkat berdasarkan penetapan. Kemudian perwalian itu akan berakhir apabila anak tersebut sudah dewasa, dan kewajiban si wali adalah menyampaikan laporan, membuat perhitungan pertanggungjawaban akhir apabila perwalian telah berakhir. Nanti wali akan diperintah oleh Balai Harta Peninggalan untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban akhir. Setelah itu perwalian selesai. Oke, baik. Tapi kan itu prosesnya juga panjang ya Pak ya? Panjang ya. Sangat panjang. Selama anak tersebut sudah melampaui batas umur kedewasaan, kalau di dalam KUH Perdata batas umur kedewasaan itu 21 tahun. Oke, baik. Oke, baik. Ini tapi kalau Bapak terkait dengan data-data yang memang harus diajukan, dalam artian harta ini kan pasti akan menyusut ya Pak ya, karena mungkin juga untuk ibaratnya dibelikan untuk kebutuhan si anak dan lain sebagainya, untuk perkembangan anak ini sampai dengan dewasa begitu ya. Nah, kan ada penyusutan harta. Ini juga wajib dilaporkan oleh BHP Pak atau seperti apa? Karena setiap wali itu wajib membuat perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran, biaya yang dia keluarkan dari harta kekayaan anak yang di bawah perwaliannya setiap tahun. Oke. Jadi wali harus membuat laporan setiap tahun sampai batas waktu kedewasaan itu selesai. Oke, baik. Baik, seperti itu. Terima kasih Mas Ayodia ya di Kadipaten sudah bergabung bersama kami. Ini satu lagi Bapak, ada Mas Wahyu di Mantri Jeron. Bagaimana Bapak BHP sendiri ini menangani kasus perwalian harta yang melibatkan aset kompleks seperti properti ataupun saham? Terima kasih. Monggo silahkan. Selama ini untuk pengelolaan harta seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan, itu dikelola oleh si wali ya. Jadi Balai Harta Peninggalan hanya mengawasi. Sebagai pengawas ya. Tentunya wali jika akan bertindak terhadap harta tersebut harus ada izin dari Balai Harta Peninggalan. Oke, baik. Dari Pak Joko ada tambahan?
Cukup ya Bapak ya. Oke, baik, seperti itu. Terima kasih Mas Wahyu di Mantrin Jeron ya. Baik, Pak Nur Salim dan juga Pak Joko, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di sesi terakhir ya. Buat sahabat Sonora yang mau bergabung, masih ada waktu sekitar 14 menit lagi sahabat Sonora. Silahkan di 0817548320 dengan tema kita di siang hari ini adalah peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak keperdataan masyarakat khususnya dalam hal perwalian. Silahkan, kami masih hadir menemani bersama dengan Balai Harta Peninggalan Semarang. Kami hadirkan sampai dengan pukul 2 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Sonora Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTubean ini loh. Wih. Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi? Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana? Oh pantesan. Ini loh dari tadi YouTubean terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya. Kenali nih paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan aja. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Kamu bisa hubungi di 0811 286 6611 untuk informasi paket Infinite Home Max selengkapnya. Internet ya Citranet. Radio Sonora. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, masih kembali kami hadirkan menemani di edisi kali ini di 27 Mei 2025 masih berbincang bersama dengan Balai Harta Peninggalan Semarang. Kita masih berbincang di tema kita adalah peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak keperdataan masyarakat khususnya dalam hal perwalian. Sahabat Sonora, tadi mungkin sudah kita bahas banyak sekali ya informasi seputar perwalian, kemudian juga apa sebenarnya peran BHP sendiri dan kenapa harus dilindungi, kenapa harus diatur
diawasi dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan informasinya tersampaikan dengan baik ke sahabat Sonora. Dan untuk layanan pengaduannya juga tadi sudah disampaikan Pak Joko ya. Nanti boleh disampaikan lagi ya Bapak ya di mungkin sebelum sesi closing juga pastinya sahabat Sonora terkait dengan peran-peran dari BHP sendiri ini juga menguntungkan untuk sebenarnya jangka panjang ya Bapak ya. Betul. Untuk jangka panjangnya. Nah ini Bapak mungkin karena waktunya tinggal 10 menit lagi ya, tinggal 8 menit lagi Bapak, mohon maaf. Ini mungkin boleh disampaikan ke sahabat Sonora kenapa penting adanya BHP dan kenapa harus terlindungi dalam artian harus ada pengawasan dari BHP juga begitu Bapak. Monggo silahkan. Di sini dalam hal peralihan penting sekali karena untuk harta peninggalan yang ditinggalkan kepada ahli waris terutama anak yang di bawah umur, apabila itu dalam penanganan atau dalam pengawasan Balai Harta Peninggalan, tentunya hak atau harta benda dari anak yang belum dewasa tersebut tidak disalahgunakan oleh ahli waris yang lain yang sudah dewasa ya. Itulah perlunya. Karena selama ini banyak hak-hak atau harta benda dari ahli waris yang di bawah umur yang tidak melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh negara, banyak disalahgunakan oleh wali atau ahli waris yang lain yang sudah dewasa, sehingga anak tersebut dirugikan dalam hal harta waris ya. Nanti setelah dia dewasa itu tidak mendapatkan warisan atau warisan yang ditinggalkan oleh orang tua atau pewaris itu sudah habis. Itulah perlunya BHP. Di sini peran BHP sangat penting karena kalau dalam pengawasan BHP selaku wali pengawas, kita pastikan hak-hak atau harta benda anak yang masih belum dewasa itu tersebut akan terselamatkan sampai anak tersebut nanti dewasa. Banyak kasus-kasus seperti itu juga ya Pak ya pastinya. Banyak. Karena seperti kita ketahui harta peninggalan itu kan bisa macam-macam ya. Ada yang sedikit, ada yang nilainya juga banyak sekali. Ada klaim asuransi, ada banyak sekali lah. Disitulah pentingnya Balai Harta Peninggalan Semarang dalam mengawasi harta anak yang belum dewasa. Di situ Balai Harta Peninggalan hadir untuk melindungi hak dari anak yang belum dewasa, agar tidak disalahgunakan oleh ahli waris yang lain yang sudah dewasa. Oke, baik Bapak, ini juga tadi beberapa ada yang bertanya seputar layanan pengaduan gitu ya untuk mungkin ada tetangga atau keluarga kerabat yang mungkin mengalami ini tapi bingung pelaporannya kemana, perlindungannya harus kemana ini gitu ya. Ini seperti apa Bapak cara layanan pengaduannya? Monggo silahkan. Layanan pengaduan di Balai Harta Peninggalan Semarang khususnya ada layanan pengaduan melalui WhatsApp ya, yaitu melalui nomor 085 189 05 34 23. Di situ nanti oleh customer service-nya nanti akan disambungkan ke masing-masing bagian yang berwenang. Oke, baik. Atau bisa melalui Instagram BHP Semarang, atau juga melalui web kami di Balai Harta Peninggalan Semarang. Oke, baik. Pesan-pesan Bapak untuk sahabat Sonora yang pastinya mendengarkan di kesempatan sore hari ini dari Pak Joko, mungkin boleh Bapak pesan-pesannya untuk sahabat Sonora yang mendengarkan, monggo. Terima kasih. Jadi pesan-pesannya untuk masyarakat agar jangan apabila ada ahli waris yang belum dewasa untuk datang ke BHP Semarang untuk pengurusan lebih lanjut supaya terlindungi haknya. Betul. Oke, baik. Dari Pak Nur Salim, monggo silahkan Bapak. Ya mungkin
masyarakat atau sahabat-sahabat Sonora apabila menemukan permasalahan-permasalahan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bisa menganjurkan untuk atau berkomunikasi melalui layanan informasi yang sudah kami sampaikan tadi. Oke, baik. Ini mudah-mudahan juga menjadi awareness, salah satu awarenessnya masyarakat supaya lebih mungkin juga lebih tahu bahwasannya juga BHP tidak hanya sekedar untuk balai harta peninggalan bersejarah saja begitu ya, tapi juga untuk perlindungan yang pastinya juga memang harus dilindungi begitu ya, dan juga pastinya juga untuk melindungi hak keperdataan dari masyarakat sendiri pastinya. Oke, baik. Terima kasih seluruh sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini, sahabat Sonora yang sudah mendengarkan kami. Terima kasih Pak Nur Salim, terima kasih Pak Joko ya kesempatannya di kesempatan siang hari ini. Dan setelah ini sahabat Sonora masih ada informasi yang kami hadirkan pastinya, tetap menemani Anda pastinya di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Melintasi generasi 97,4 FM Sonora FM Yogyakarta.